Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres kalian? Saya berharap semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020. Pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah, yaitu pada jam 6.30, jam 9, dan jam 5 sore. Dengan kapasitas hanya 100 warga jemaat per jam ibadahnya. Dengan menaati protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat mendaftar ke pengurus kelompok masing-masing untuk beribadah pagi, siang, ataupun sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk melaksanakan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu tanggal 30 Agustus 2020, ibadah pagi sebesar 92 warga jemaat, ibadah siang 93 warga jemaat, dan ibadah sore 64 warga jemaat, dengan jumlah total 249 jemaat. Minggu tanggal 6 September 2020, ibadah pagi 85 jemaat, ibadah siang 85 jemaat, dan ibadah sore 71 warga jemaat, dengan jumlah total 241 jemaat. Ketiga, info kelahiran. Telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak pertama dari keluarga Dr. Daniel Mahendra Krishna dengan Dr. Rosi Kris Valentina kelompok Jebres 11 pada hari Senin tanggal 7 September 2020 yang diberi nama Yovanka Krisel Selomita. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Jaimah pada umur 72 tahun, warga kelompok Jebres 10, meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Upacara pemakaman pada hari Minggu, 6 September 2020, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dipimpin oleh Pendeta Suwarto SSI. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelima, persembahan hari Minggu, tanggal 6 September 2020. Untuk kantong putih, sejumlah Rp1.896.000. Kantong merah, sejumlah Rp1.562.000. Bulanan operasional, sejumlah Rp5.695.000. Janji iman, sejumlah Rp4.810.000. Dan persembahan lahan parkir sejumlah Rp1.024.000. Persembahan perpuluhan terdiri dari 10 amplop sejumlah Rp5.122.000. Persembahan istimewa terdiri dari 2 amplop sejumlah Rp1.100.000. Perjamuan kudus sejumlah Rp50.000. Rebon sejumlah Rp70.000 dan rimatan sejumlah Rp300.000. Keenam, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi warga jemaat sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah pada hari ini, untuk ibadah pagi dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, untuk ibadah siang dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, dan untuk ibadah sore dilayani oleh Penatua Edi Martono. Saya Cynthia Kiki bersama kru dari Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.
Jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu kedua bulan katekis liturgi. Di dalam ibadah bulan katekis liturgi ini, kita diajak untuk semakin dapat menghayati kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui sebuah perjumpaan antara Tuhan Allah dan umat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berdiri menyatakan hati, mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan menunaikan pujian. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjumpaan dengan sesama di dalam ibadah menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menghayati kemurahan Tuhan Allah yang tercurah melalui kehidupan persekutuan. Adapun kasih serta kemurahan Tuhan ini sudah semestinya mendorong orang percaya bersedia mengasihi sesama dengan sukacita. Tema ibadah minggu ini menjadi komunitas yang mengampuni, mengingatkan kita pada salah satu panggilan serta konsekuensi sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, yang berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Pujilah Juru Selamat.
Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita semua menerima panggilan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah dengan kerendahan hati kita membahas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena belum mampu melakukan perintahnya, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Kita masa teduh, jemaat silakan berdoa secara pribadi. Inilah ya Tuhan, keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu yang seringkali masih mengalami kegagalan dalam mewujudkan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, yang Tuhan berkenan mengampuni, dan melalui kuasa Roh Kudus menuntun, memampukan kami di dalam kami berproses terus dan terus belajar melakukan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak domba Allah.
Jemaat saundang baik berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka hati pada rahmat Allah. Terimalah berita anugerah dari kitab Mika 7, ayat 18-19 yang demikian firman-Nya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah Bapa nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenue Shalom Alae, Avenue Shalom Alae, Avenue Shalom Alae, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alae. Mari kita berdoa. Satu kerinduan kami ya Tuhan, di saat kami berkumpul, bersekutu, beribadah, memuji Engkau, yaitu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami terus ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah pada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ibadah pagi ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 15-20. Tuhan Allah berfirman demikian. Injil Matius 18 ayat 21-35. Tuhan Allah berfirman demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu merintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka malah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah kesaksian Injil Matius, yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai, yang kita alami, yang kita lalui, jika ada orang yang berbuat jahat atau menyakiti hati kita, dunia memiliki sebuah prinsip pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Tidak sedikit orang Kristen yang juga turut menerapkan prinsip yang sama seperti yang diajarkan oleh dunia. Bukankah kita tahu dan menyadari bahwa kekristenan itu identik dengan kasih, yang di dalamnya ada pengampunan. Alkitab dengan tegas menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni kesalahanmu. Tertulis dengan jelas dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jadi, mengampuni orang lain yang bersalah pada kita adalah sebuah keharusan. Pernyataan berapa kali kita harus mengampuni orang lain. Firman Tuhan hari ini dan pagi ini dikatakan bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kekristenan, mengampuni itu tidak ada batasnya, karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara, dan saya harus sadar siapakah kita ini. Ingat, kita, Bapak, Ibu, saudara, dan saya diselamatkan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan beroleh berkat-berkat dari Tuhan. Diawali oleh sebuah pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dari Tuhan. Itu sempurna tanpa batas. Ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahkan dalam Yesaya 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat keberadaan kita masing-masing, keberadaan masing-masing pribadi. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat kesalahan? Kalau kita mau jujur, tak seorang pun. Maka dari itu, sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan untuk memberikan pengampunan. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar, kalau kita menghayati dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita sekalian, terkhusus dalam hal kasih, terkhusus dalam hal mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, sekali lagi, mengampuni adalah ciri khas hidup orang percaya. Mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita mengampuni orang lain, karena itu adalah kehendak Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Bagian firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus memberikan perspektif baru bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-muridnya. Terlebih sering ada ungkapan bahwa kesabaran ada batasnya. Berapa kali mesti memberikan pengampunan itu menjadi perdebatan yang seru. Pada umumnya disepakati bahwa maksimum mengampuni adalah sampai 3 kali. Kalau orang berbuat salah sampai 4 kali,
dia tidak lagi berhak untuk diampuni. Itu berlaku pada zaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu yang dipahami, itu yang dimengerti. Maka ketika Petrus mengajukan pertanyaan, bukan sampai 7 kali, dia berharap mendapatkan apresiasi, mendapatkan sanjungan dari Tuhan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. 70 kali, 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita diminta memilih antara mengampuni atau membalas kejahatan orang lain, maka banyak orang pasti akan memilih melakukan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Jika ini dilakukan orang dunia, kita bisa memaklumi. Namun bagi anak-anak Tuhan, mengampuni adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, bukan pilihan. Mengapa demikian? Sesungguhnya oleh karena pengampunan Tuhan, bagi kitalah yang memungkinkan kita mengampuni orang lain. Pengampunan memang menjadi kata yang kerap dibicarakan, diulas, tetapi apakah hati untuk mengampuni juga terrefleksi dalam kehidupan kita masing-masing? Realita dan kenyataan membicarakan pengampunan lebih mudah daripada melakukan. Mengapa mengampuni itu sulit dilakukan? Apa saja yang menyulitkan kita untuk mengampuni orang lain? Pertama, kita sulit mengampuni karena berpikir orang tersebut tidak layak untuk diampuni. Dan kita merasa tidak adil bila orang tersebut diampuni. Berpikir kesalahan orang itu terlalu besar. Ia tidak layak untuk diampuni. Itu pikiran kita. Itu pikiran manusia yang menghalangi untuk bisa berbuat kasih, untuk bisa berbuat mengampuni orang lain. Nah, kedua, kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita. Kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruk orang lain yang telah dilakukan kepada kita. Terngiang-ngiang, teringat-ingat terus, dan kita sulit untuk memberikan pengampunan. Karena perlakuannya terlalu buruk, terlalu sadis, terlalu kebangetan. Itu yang terjadi. Orang sulit memberikan pengampunan. Yang ketiga, kita sulit mengampuni karena kita berpikir orang itu memang sepantasnya mendapatkan balasan setimpal dari kejahatan. Pola pikir yang demikian itu juga sekali lagi menghalangi kita untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan harapan Tuhan, kehendak Tuhan agar kita berbuat kasih, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita yang telah mengaku percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diajarkan
untuk rela mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita, keluarga kita. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Bahkan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus berproses, kita harus berusaha mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan agar kita memiliki komunitas yang bisa mengampuni. Maka kalau kita belajar mengampuni ada 3 hal yang ada kait-mengkaitnya. Mengampuni, melupakan, dan menerima. Kalau sudah diampuni ya melupakan, kemudian menerima pribadi itu sebagaimana adanya. Maka seperti tema kita hari ini, menjadi komunitas yang mengampuni. Itu berarti kalau kita sudah mengampuni, kita sudah maafkan, ya kita harus menerima. Kita harus melupakan, menerima menjadi bagian persekutuan yang utuh kembali. Jangan dikucilkan, jangan disingkirkan, tapi direngkuh. Diajak kembali bersekutu, dipulihkan seperti sedia kala. Kembali dari 0, 0. Tidak ada problema lagi, tidak ada persoalan lagi. Maka sekali lagi mari kita berproses, sekalipun itu sulit. Ya, ketika kita berbicara mengampuni, sekali lagi gampang mengucapkan, gampang mengatakan, tapi sulit mempraktekkan. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Mari kita berjuang, kita berproses, kita berusaha dan belajar dari waktu ke waktu untuk terus bisa mempraktekkan kasih, mempraktekkan mengampuni sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan 7 kali, tapi 70 kali kali 7 kali. Itu yang kita praktekkan, yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Selamat berproses, selamat berjuang, selamat belajar mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh, singer akan memandu kita dalam saat teduh dengan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami semakin sadar dan mengerti. Dari waktu ke waktu, kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Dan terlebih Tuhan, Engkau memberikan pengajaran yang luar biasa pada kesempatan ini, untuk terus belajar mengasihi, untuk belajar mengampuni, melupakan dan menerima sesama kami yang telah melakukan pelanggaran, yang telah melakukan dosa, yang telah menyakiti kami. Terlebih daripada itu Tuhan, ajari kami juga, kalau kami berbuat salah, kalau kami melakukan satu pelanggaran, kami juga memohon pengampunan, memohon maaf kepada orang lain, memohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya sekali lagi wargamu, Jemaat GKJ dan warga tamu, terus dan terus Engkau jadikan komunitas yang saling mengampuni, saling melupakan, dan saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga kami dipulihkan, disempurnakan, sebagaimana yang menjadi kehendak Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah rasuku dan sukacita ibadah ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, dalam segala kelemahan, penyakit yang mereka alami. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Agus Jatmiko Jebres 6, yang rencana besok hari Selasa akan menjalani operasi di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru. Tuhan memberkati secara pribadi, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, dan apa yang diharapkannya dapat Engkau kabulkan. Pemulihan kesehatan disempurnakan dan dialami oleh Bapak Agus Jatmiko dalam usahanya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Darno Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Bapak Ibu Stroso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan, aktivitas kegiatan kami, usaha kami, Allah yang memberkati dari waktu ke waktu, sehingga melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh mendatangkan berkat atas kehidupan kami pribadi, keluarga kami, sehingga kami tercukupi, terberkati, bahkan kami dimampukan mengucap syukur atas setiap anugerah kebaikan Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gerejamu ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, terus dan terus mereka boleh semakin menghayati pentingnya sebuah keluarga, saling mengasihi, saling mengerti, saling bertumbuh dalam kasih pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Dr. Daniel Mahendra Krishna, Dr. Rosi Kris Palintina atas anugerah pemberian putri pertama atas keluarga muda ini. Anak Yovanka Krista Solomita, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan sukacita bagi keluarga muda ini, Engkau berikan kesehatan pemulihan, baik ibu yang telah melahirkan, Engkau berikan kesehatan bagi anak yang dilahirkan, sehingga keluarga ini sungguh-sungguh merasakan syukur dan sukacita atas anugerah dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk gerejamu, GKJ Pres ini dengan segala pelayanannya. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada. Di tengah-tengah pandemi ini terus dan terus Engkau mampukan melakukan tugas panggilan pelayanan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat-Mu
semakin diberkati. Berkati anak-anak kami yang pada minggu-minggu ini menjalani tes tengah semester. Tuhan menolong, memberikan akal budi, kepandaian, tanggung jawab, sehingga anak-anakmu dapat mengerjakan setiap ujian, tes yang dilalui melalui daring, dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan. Engkau berkati pula anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Senyalah kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami mengerti apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Kami hanya percaya akan penyertaan kasih Tuhan. Engkau mampukan pemerintah yang ada ini untuk memberikan satu kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi COVID-19, dan Engkau berkati, Engkau berikan keberhasilan dalam uji coba vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat berhasil, dan Tuhan memberkati semuanya. Dan terlebih kami semua dibayang-bayangi bahaya resesi ekonomi karena COVID-19. Engkau berkati bangsa kami boleh keluar, boleh Engkau mampukan bangkit dari keterpurukan ini dan berangsur-angsur dipulihkan untuk kami hidup seperti sedia kala dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, dan segala sesuatunya. Engkau yang memberkati, Engkau yang akan memampukan bangsa kami terbebas dari bayang-bayang resesi ekonomi. Satunya Tuhan, kehidupan bangsa negara kami serahkan ke dalam kendali kuasa Tuhan. Ilah Bapa, doa seru kami, syafaat kami, yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kita berdoa dan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom. Diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Luar biasa. Sekarang menjadi komunitas Amin. Jadi tadi ada clue yang sangat membuat kita bangga bahwa mengampuni itu bukan pilihan, tetapi apa? Tapi apa? Kewajiban. Jadi apa yang mau masuk surga salah satu kuncinya adalah mengampuni. Terima kasih. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan dan sudah kita aturkan di sana. Firman Tuhan berkata begini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Jadi apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan untuk meminta berkat, agar usaha kita, nasib kita, jalan hidup kita, paling tidak di minggu ini diberkati. Amin. Mari kita datang di dalam doa. Bapa yang di surga, siapakah aku ini dan siapakah warga GKJ Jebres ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti yang sudah kami serahkan pada saat kami datang di gereja ini. Sebab semuanya itu datang daripadamu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang membuat semua usaha kami, pekerjaan kami menjadi berhasil, tumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga sampai saat yang seperti ini, pada saat-saat pandemi COVID-19, kami pun masih Engkau berkati. Semua itu hanya karena kebaikan dan kasih sayang-Mu.
Terima kasih Tuhan, maka terimalah persembahan yang sudah kami himpun itu menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya kami serahkan saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan pimpin dan Tuhan beri hikmat-Mu. Bapa, untuk seterusnya kami mohon tetap Engkau menyertai kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai kehidupan kami, menyertai usaha kami. Janganlah ada belalang-belalang pelahap dan hama-hama yang memporak-porandakan seluruh usaha kami. Sebab Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menuntun kami, dan Engkau yang membuat semua usaha kami berhasil. Terima kasih Bapa, jadikan kami komunitas mengampuni ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh ditampur pada pagi ini dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, perkenankan kami melayangkan doa seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi kita damai sejahtera. Amin.